Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita. Sekarang kita akan mengkaji kitab yang baru, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad, adab yang paling utama begitu. Al-Mufrad artinya adab yang paling utama, yang paling tinggi, atau adab yang istimewa. Kitab ini salah satu karya dari karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari selain kitab sahihnya yang fenomenal, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, di mana ya beliau membawakan sekitar 7.300 lebih hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Di mana beliau mengumpulkan kitab Sahih Bukhari kurang lebih 16 tahun. Berguru kepada 1080 guru Ahlus Sunnah. Jadi gurunya Imam Bukhari, kata beliau, aku mengambil hadis dari 1080 guru. Jadi betul-betul dihafal gurunya. Dan semuanya Ahlus Sunnah. Berapa ribu yang beliau hafal? Beliau menghafal sekitar 600.000 hadis yang dituangkan ke Sahih. Beliau mengatakan, aku hafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif. Selebihnya bertebaran antara itu, 300 hadis, ada yang antara sahih dan dhaif. Jadi yang 100.000 hadis itu beliau press kembali, beliau sortir kembali
dituangkan yang paling sahih sekitar 7.300-an dalam kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Berarti masih banyak hadis sahih yang beliau belum tuangkan. Nah, beliau tuangkan di kitab-kitab yang lainnya. Nah, salah satunya kitab yang ada di hadapan kita ini yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Akan tetapi, jika Sahih Bukhari, beliau begitu mengerahkan seluruh ilmunya, tenaganya, pikirannya untuk menyaring hadis-hadis yang paling sahih, sehingga hadis-hadis Sahih Bukhari semuanya diterima, semuanya sahih kecuali 4 hadis yang dikritik. Dari 7.300 lebih, cuma 4 hadis yang dikritik oleh para ulama. Tapi yang benar pendapat Imam Bukhari bahwa hadis itu sahih. Bayangkan. Nah, karena beliau mengerahkan seluruh kemampuannya dan ini karya terbesarnya Sahih Bukhari itu, maka walillahilham Sahih Bukhari menjadi kitab tersahih di urutan pertama tentu setelah Kitabullah Al-Qur'anul Karim yang jelas kita wajib imani jelas kesahihannya, tidak ada kesalahannya sama sekali karena itu kalamullah dan diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat. Berbeda dengan kitab Imam Al-Bukhari yang lainnya. Maka kitab selain Sahih Bukhari, yaitu diantaranya ini kitab Al-Adabul Mufrad, ternyata beliau tidak membawakan hadis seluruhnya sahih. Ada yang dikritik oleh para ulama banyak. Berapa total hadis yang beliau kumpulkan ini? Beliau membawakan di kitab Al-Adabul Mufrad ini kurang lebih 1.300 ke atas, 1.300-an. Tapi ternyata setelah dicek ya oleh para ulama di hampir ternyata setelah dicek di antaranya oleh Syekh Albani rahimahullah yang sahih dari 1.300-an ini yang sahih sekitar 998, anggap 1.000 hadis. Berarti ada 300 hadis yang dhaif. Oleh karenanya Syekh Albani menyusun, meringkas atau memisahkan ada kitab Sahih Al-Adabul Mufrad dengan dhaif Al-Adabul Mufrad. Jadi gitu. Jadi Syekh Albani rahimahullah memisahkan mana yang sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari ini. Ada yang dikenal, beliau mengatakan judulnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Dan yang dhaifnya beliau beri nama Dhaif Al-Adabul Mufrad. Barangkali Bapak Ibu sebagian sudah memiliki kitabnya. Jadi jangan sampai atau tidak tahu dari buku yang mungkin Bapak Ibu beli itu bisa jadi buku aslinya Al-Adabul Mufradnya
itu ada sekitar 1.300-an. Tapi kalau Bapak Ibu membelinya buku yang judulnya Shahih Al-Adabul Mufrad, itu cuma 998 total hadisnya. Karena dibuang, yang doifnya itu terpisah gitu. Baik. Nah, saya akan memakai yang mana? Saya akan memakai saya ambil yang Shahih Al-Adabul Mufrad. Yang 998 ini. Tetapi walaupun kita mengambil yang ini, Bapak Ibu yang memiliki kitabnya asli, dalam arti yang kitab induk aslinya yang belum dipisah tadi, juga itu tidak mengapa. Biasanya sebagian cetakan sudah ada penjelasannya, nomor hadis ini dhaif. Berarti langsung loncat ke hadis berikutnya, begitu. Ya. Baik, adapun tentu biografi Al-Imam Al-Bukhari sangat maklum, ya. Bisa tentu kita baca di berbagai referensi. Jadi sekarang kita fokus langsung kepada isi dari kitab yang beliau tulis. Jadi beliau menulis kitab ini dengan beragam macam adab yang diperintahkan tentu bagi setiap muslim untuk berhias dengannya. Dan biasanya beliau memberikan judul bab, lalu setelah itu beliau membawakan satu atau dua atau beberapa dalil. Dan begitulah hendaknya seorang muslim ketika mengetahui suatu hukum, dia harus mengetahui dalilnya dan sisi pendalilannya. Maka kita menyebut nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, dan kita memohon, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan kita berlindung, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Maka kita mulai masuk ke dalam apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab yang pertama. Silahkan bagi yang ada bukunya, kita lihat bab atau tema bab yang pertama, lalu hadis yang pertama. Penulis berkata rahimahullah, bab qaulullahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, yaitu perintah berbuat baik kepada orang tua. Penulis di sini langsung membawakan hadis atau membawakan tema yang pertama adalah tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ini adab yang pertama. Beliau membawakan surat Al-Ankabut ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah atau kami mewasiatkan. Mewasiatkan artinya memerintahkan.
agar dipegang teguh perintah ini. Apa wasiatnya? Biwalidayhi husna. Kami mewasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan lanjutan ayatnya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Jadi jangan taati keduanya. Tapi tetap pergauli mereka dengan baik. Ya, tetap pergauli mereka dengan baik. Nah, ini ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tema yang pertama adalah di sini perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi kata Allah, jika mereka kafir, memaksamu berbuat syirik, jangan taati. Tapi tetap pergauli mereka dengan baik. Walaupun kafir, tetap pergauli mereka dengan baik. Ini beda, hanya satu-satunya makhluk yang kita tetap wajib berbuat baik walaupun mereka kafir. Adapun istri, jika suami kafir, wajib cerai. Pemerintah kafir, kita tidak perlu taat kepadanya. Tapi kalau suami muslim, kita taati sebagai tentu seorang istri. Pemerintah muslim, kita taati sebagai seorang muslim. Tapi kalau menyuruh maksiat, mau suami, mau pemerintah, mau orang tua, tidak boleh kita taati mereka. Tapi selama mereka muslim, pergaulilah mereka dengan cara yang paling baik. Itu dalil dari Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 8. Silahkan Bapak Ibu tambahkan. Senada dengan ayat surat Al-Ankabut ini, surat Luqman ayat 14 dan 15. Allah berfirman di surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Alasannya kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya kelemahan demi kelemahan, capek 9 bulan. Wa fisaluhu, lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Menyusuinya dalam 2 tahun. Oleh karenanya, bersyukurlah kepadaku dan pada orang tuamu. Ini surat Luqman ayat 14 dan 15. Lalu surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia berbuat baik pada orang tuanya. Karena orang tuanya, ibunya khususnya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya penuh dengan rasa letih, capek.
mengandungnya dan menyusuinya kurang lebih 30 bulan. Perhatikan kalimat ini. Si ibu mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan. Berarti berapa? 30 bulan, ya. Perhatikan ini. Jika menyusui tadi kata Allah di surat Luqman ayat 14, menyusui berapa lama? 2 tahun itu berapa bulan? 24, berarti sisanya kehamilan adalah 6 bulan. Berarti minimal lahiran itu 6 bulan. Minimal kandungan 6 bulan. Di bawah 6 bulan lahiran pasti dia berzina. Paham nggak? Nggak paham? Ada laki-laki perempuan menikah, tiba-tiba 6 bulan lahiran. Astagfirullah, kok cepet banget sih? Jangan-jangan nggak boleh suuzon. Nggak boleh. Karena kalau masih di batas dia lahiran di umur 6 bulan, maka itu sah lahirannya. Jangan suuzon kemana-mana. Tapi kalau baru menikah, 5 bulan langsung lahiran, itu nggak mungkin. Maka kemungkinan besar itu sudah hamil duluan, gitu maksudnya. Oleh karenanya, karena Allah menyebutkan, dia kan mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan. Kata Allah nih surat Al-Aqaf. Kalau 30 bulan, berarti yang namanya nyusui adalah 24 bulan, maka berarti kehamilan, ini fikihnya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, berarti jika ada orang lahiran di usia 7 bulan, 6 bulan, maka itu tidak boleh kita menuduh dia berzina, nggak boleh. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan besar dia berzina. Hamil duluan. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Dari Amr dan dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar. Penghuni rumah ini, sambil nunjuk ke rumah Ibnu Mas'ud. Penghuni rumah ini telah mengabarkan kepada kami. Dia sambil nunjuk rumah Ibnu Mas'ud. Berarti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami. Beliau bercerita bahwasannya beliau pernah berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Berarti amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang dicintai dan ada yang lebih dicintai lagi. Prioritas. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang pertama as-salatu ala waktiha. Dalam riwayat as-salatu li waktiha. Dalam riwayat as-salatu fi awwali waktiha. Artinya
amalan yang paling utama, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, as-salatu li waktiha, as-salatu li awali waktiha. Salat di awal waktunya, tepat pada waktunya. Oleh karenanya, orang yang salat berjamaah di awal waktu beda pahalanya dengan orang yang salatnya masbuk. Apalagi salatnya diakhir-akhirkan, beda. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah walaupun tidak ke masjid, azan berkumandang, maka ibu sudah bersiap-siap, lalu ibu-ibu salat sunnah, qobliyah, lalu setelah itu berdoa antara azan dan iqamat waktu mustajab, lalu ibu kemudian salat, setelah salat qobliyah, dan tidak perlu ibu-ibu nunggu iqamat di masjid, nggak perlu. Mau salat aja langsung. Maka perempuan yang sholat di awal waktunya beda dengan ibu-ibu yang masak dulu. Jemput anak sekolah dulu. Habis jemput anak, rebahan dulu. Habis rebahan karena capek, makan, rujak dulu. Lalu sholatnya jam 2, ini udah jauh kemana-mana pahalanya. Iya. Oleh karenanya, ini urutan pertama, sholat di awal waktunya. Yang kedua, qultu, lalu aku bertanya, summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Apalagi? Berarti Ibnu Mas'ud bersemangat bertanya, pengen tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi menjawab, summa birrul walidain, berbakti, berbuat baik pada orang tua. Tentu berbuat baik ini banyak ragamnya, kembali kepada urf atau adat istiadat. Berbuat baik ini umum, bisa menemaninya, memberinya nafkah, membelikannya makanan yang disukainya, mengajaknya jalan-jalan, mengunjunginya, barangkali di kampung, maka kita kunjungi ziarah. Ini termasuk bakti. Di antara bakti adalah mendoakannya. Menyambung silaturahim kekerabatannya. Saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak, kita sambung. Adiknya, kakaknya, sepupunya, dan seterusnya. Ini bentuk berbakti. Termasuk tentu memijitinya, berkata yang baik kepadanya, senyum di hadapannya, tidak pernah membentaknya. Ini umum. Semakin sempurna, maka bapak ibu semakin sempurna baktinya berarti. Ada yang berbakti menggendong ibunya saat umroh, ada yang mendorongnya dengan kursi roda, ketika tawaf, ketika sa'i. Luar biasa, banyak sekali khidmat pada orang tua. Ini amal soleh. Kedua. Kemudian Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, summa ayu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi menjawab, summal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang memerangi agama Allah. Tentu jihad maklum. Siapa yang mengatakan Islam hanya agama damai, nggak pernah megang pedang, ini keliru. Jihad mengangkat senjata, pedang, golok, pistol, ini ciri agama Islam. Cuma kepada siapa pedang ini kita hunuskan? Kepada mereka yang mencaci maki agama Allah. Kepada mereka yang memerangi kaum muslimin. Maka pedang kita hunuskan kepada bangsa siapa? Yahudi yang membantai saudara kita. Harus kita angkat sebenarnya.
kepada para biksu di Myanmar, Uighur, yang membantai saudara-saudara kita di Myanmar. Para biksu botak itu, yang katanya menebar kedamaian, omong kosong. Omong kosong, nggak ada. Mereka justru menghabisi kaum muslimin, bahkan lebih keji daripada Yahudi. Jadi omong kosong kalau Hindu menebar kami, Buddha kami menebar kedamaian, bohong. Bahkan para biksu makan hewan juga enggak. Mereka jangan makan daging-dagingan, makhluk hidup, hewan itu pengen hidup, maka kami para biksu vegetarian. Omong kosong itu. Mereka menyayangi hewan-hewan, tapi kaum muslimin mereka bantai. Ini kita jangan pura-pura bodoh. Kita umat Islam harus tahu seluruh agama itu membenci kaum muslimin. Kalau mereka punya kuasa, kaum muslimin akan dibantai. Itu udah sunnatullah. Maka satu-satunya jalan untuk membela adalah agar mereka rendah serendah-rendahnya. Yang tinggi agama Allah, cuma satu jalannya, angkat pedang. Gitu. Dengan segala tentu tata cara dan adab dalam jihad. Tapi hari ini orang Islam sendiri berusaha memalingkan syariat yang agung ini. Islam itu menyebar bukan dengan pedang, nggak ada dalam Islam pedang. Ini bodoh, jelas. Islam nyebar dengan pedang. Bagi mereka yang tidak mau taat, maka Islam harus ngangkat pedang. Kalau mereka mau nurut, maka mereka bayar jizyah, pajak kepada kaum muslimin. Itu. Jadi syarat mereka boleh hidup di negeri Islam, maka mereka harus rendah dan harta mereka kita ambil. Untuk siapa? Untuk kepentingan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak kita ambil pajaknya. Yang diambil zakat. Karena pajak itu zolim. Dan itu kita sebatkan hanya pada orang kafir. Supaya orang kafir mikir agar mereka hartanya tidak diambil, maka mereka harus masuk Islam. Kalau pajak 10% dalam setahun, zakat cuma 2,5%. Kecil banget. Maka haram hukumnya mengambil pajak dari kaum muslimin. Itu api neraka. Sohibul maksi finar, para pemungut pajak di neraka. Semuanya. Dan hari ini kaum muslimin dibebankan pajak, maka seluruh pemerintah menanggung dosanya. Yang menikmatinya, yang kebagian dananya, ini luar biasa. Api neraka yang mereka makan. Baik, nah, hadis yang mulia ini berarti mengajarkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil, pertama, seorang penuntut ilmu, talib atau murid, hendaknya bertanya kepada sang guru. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi adalah guru seluruh kaum muslimin. Beliau yang mengajarkan agama, menyampaikan risalah. Dan seorang murid, penuntut ilmu, harus bertanya yang memang bermanfaat untuk dirinya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam riwayat, apa amalan yang paling afdol? Ya Rasulullah, begitu. Dalam riwayat,
Apa amalan yang mendekatkan seorang hamba ke surga Allah? Berarti tujuan kita adalah bertanya tentang amal soleh apa yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah, cinta Allah, pahala Allah. Kemudian faedah yang kedua, seorang alim yang memiliki ilmu wajib menyampaikan ilmunya, jangan menyembunyikannya. Sebagaimana di sini Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, tentu Nabi menyampaikannya. Karena ini kewajibannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Berbunyi, Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang Rabbmu turunkan kepadamu, sampaikanlah kepada manusia. Wa illam taf'al, jika engkau tidak menyampaikannya, maka fama ballagta risalatah. Berarti engkau tidak menunaikan risalah kewajiban ini. Dan ketika engkau menyampaikan, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia. Berarti Nabi dilindungi oleh Allah selama 23 tahun menyampaikan risalah. Percobaan pembunuhan berulang kali dari kafir Quraisy, Allah yang menjaganya. Oleh karenanya berarti seorang alim harus bersabar dari segala makar. Menyampaikan kebenaran ini wajib. Makanya Nabi pernah bersabda, Man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya suatu ilmu, pertanyaan, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, alias pelit, tidak mau menjawabnya, maka uljima bilijamin minanar, akan dipasangkan tali kekang di mulutnya dari api neraka dan dia diseret. Mulutnya itu seperti sapi, ada tali kekangnya, ditarik-tarik, tapi ini dari api neraka. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai amal perbuatan. Sebagaimana mulutnya dulu diem, gak mau menyampaikan ilmu, diem aja, pelit terhadap ilmu, ditanya pura-pura nggak tahu, pelit ilmu, maka di akhirat dihukum ininya diletakkan api neraka dan dia diseret. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Nabi menyampaikan, ditanya berulang kali Nabi menyampaikan. Makanya di akhir hadis lihat, haddasani, lihat di akhir hadis ini, di akhir hadis di kitab ini, haddasani bihinna, Rasulullah menyampaikannya kepadaku. Lawistazadtuhu lazadani. Kalau aku terus bertanya, sepertinya Nabi akan terus menjawab. Tuh. Jadi kalau Ibnu Mas'ud nanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian ini. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian itu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian ini, kemudian itu, kemudian ini, kemudian itu. Berarti Nabi tidak akan berhenti kalau Ibnu Mas'ud tidak berhenti. Bayangkan. Cuma karena Ibnu Mas'ud kasihan sama Nabi, dalam riwayat disebutkan, Fama taroktu astaziduhu, aku tidaklah meninggalkan, aku tidak melanjutkan pertanyaan, illa ir'a'an alaihi, karena aku kasihan sama Nabi. Tuh, berarti seorang murid juga harus tahu diri, memperhatikan gurunya. Jangan jam 12 malam main nanya aja. Ustadz mau tanya, atau nanti aja. Pas kajian kayak ditanyanya. Ini ustadznya mau makan, ustadz mau nanya. Ustadz mau minum, ustadz mau nanya. Lalu giliran gak dijawab, ustadz menyembunyikan ilmu. Ya Allah. Jadi ustadz 24 jam harus menjawab.
Tentu tidak demikian. Makanya murid juga harus memperhatikan keadaan gurunya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku sengaja tidak menambah pertanyaan karena aku kasihan sama Nabi. Karena aku tahu Nabi itu nggak pernah tidak menjawab. Nah ini yang harusnya hari ini pun para ustadz itu jangan ada blok besar, benteng besar dengan masyarakat. Ini mau nanya ustadz susah banget. Harus melewati berbagai barikade pas pampresnya. Ada ring 3 ustadz, masuk nembus ke ring 2 ustadz, tembus lagi ke ring satunya ustadz. Ustadznya nggak megang HP jadinya. Bingung jadi. Ini berlebihan. Ustadz manusia biasa, ada ketemu, Assalamualaikum ustadz mau nanya, tafadhol. Nanti lain waktu ya, saya ada keperluan lagi. Oh iya ustadz, lain, nggak masalah. Jangan eksklusif, jangan bahwa untuk Nabi itu nggak punya pengawal. Nabi kalau duduk dengan masyarakat sama, dengan para sahabat sama. Beliau pulang sendiri, beliau keluar sendiri, nggak ada pengawal. Padahal itu manusia paling mulia. Nggak ada ring satunya. Kecuali tentu sahabat-sahabat yang memang dekat banget. Biasanya Nabi sama Abu Bakar memang. Mana Abu Bakar, mana Umar, itu Nabi selalu. Kalau kemana-mana biasanya Abu Bakar dan Umar. Karena itulah para ulama sepakat bahwa manusia mulia setelah Nabi Abu Bakar dan Umar udah. Adapun Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Bilal, Abdullah bin Mas'ud, sama semuanya. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar ini beda. Karena memang yang meneruskan setelah Nabi SAW. Taib. Nah itu faedah yang ketiga. Ya. Faedah yang keempat. Nabi. Kok ketiga sih? Yang ketiga. Kan pertama tadi apa? Seorang ilmu menyampaikan, seorang alim menyampaikan, seorang murid dulu kan? Seorang murid harus bertanya yang bermanfaat. Kedua, seorang alim jangan menyembunyikan. Yang ketiga, seorang murid harus seorang murid harus memperhatikan gurunya dengan penuh kasih sayang, jangan dicecer pertanyaan terus. Yang ketiga kan? Yang keempat kan? Sepakat ini? Baik, yang keempat. Ya, yang ketiga itu seorang murid harus memperhatikan gurunya dengan penuh kasih sayang. Jangan ditanya terus gitu, ada waktunya. Baik. Faedah yang keempat, di antara keutamaan Nabi atau maksudnya seorang guru harusnya betul-betul menjawab sesuai keadaan penanya, kebutuhan penanya. Artinya seorang guru harus paham juga keadaan si penanya begitu. Dan yang dia tanyakan. Di hadis ini kan Ibnu Mas'ud tuh bertanya, amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Sedangkan di hadis yang lain dari Abu Hurairah, Nabi ditanya, nggak tahu siapa yang nanya nih. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, imanun billah wa rasulihi, iman pada Allah dan Rasulnya. Tuh lain. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Tuh ini lain, ini urutan kedua kalau jihad di sini. Terus apa lagi ya Rasulullah? Haji mabrur. Haji mabrur. Itu amalan yang mulia. Berarti si penanya ini jawaban Nabi beda dengan si penanya ini. Tuh. Semua tergantung keadaan sang penanya. Kalau yang datang nanya, Ustadz, amal soleh apa yang paling afdol? Dan saya melihat dia nggak pernah sholat berjamaah. Mungkin akan saya jawab, sholat berjamaah. Begitu. Kalau yang nanya orang pelit, bakhil, ya Ustadz, saya mau nanya, amalan apa sih yang paling afdol buat saya? Sedekah.
Kan saya jawab. Kan begitu. Nah ini. Nah Nabi itu menangkap itu. Giliran yang nanya, ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepadaku, kira-kira amalan apa yang harus saya amalkan? Jangan marah. Berarti dia temperamen. Marah-marah mulu, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Apalagi, jangan marah. 3 kali, jangan marah mulu. Berarti temperamen banget tuh orang. Nah, kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti ketika Nabi ditanya, Nabi menyesuaikan penanya gitu. Ini boleh. Berarti amal soleh yang utama di sini maksud Nabi adalah ini bukan mutlak urutan, bukan. Bukan mutlak urutan. Terkadang jihad bisa lebih tinggi daripada berbakti pada orang tua. Kapan itu? Saat kita dijajah. Jadi kalau Jepang datang ke Indonesia lagi, apalagi masuk ke Tangsel, sedangkan kita ada orang tua, maka yang utama adalah kita jihad dulu. Tapi orang tua saya pengen jalan-jalan, ya nggak bisa, Jepang datang ini. Mau jalan-jalan kemana? Saya kan mau berbakti, Ustaz, mau nemenin. Nanti dulu ini Jepang datang nih mau perang kita. Berarti jihad yang utama gitu. Jadi ini bukan urutan. Tergantung sikon. Gitu. Menurut para ulama. Tapi intinya ini semuanya amalan mulia. Semuanya mulia tergantung keadaan. Bedanya jihad, tentu jihad fardu kifayah. Ya kan? Kalau sudah ada pasukan elit, gugur pada rakyat sipil. Berbeda kalau sholat itu fardu ain. Berbakti itu fardu ain, perorangan. Sekarang kalau orang nggak punya ibu bapak, gimana baktinya? Berarti langsung loncat ke yang lainnya. Kan begitu? Nah oleh karenanya, urutan ini tidak melazimkan urutannya ini. Tapi ini Nabi ditanya sesuai dengan keadaan dan hendaknya tentu kita perhatikan. Faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ya, amal soleh itu bertingkat-tingkat. Dalilnya tadi di hadis ini Nabi menyebutkan, ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab sholat tepat waktunya. Kemudian apa? Kemudian ini, kemudian itu, kemudian ini. Ini bisa saja setiap orang keadaannya berbeda-beda. Baginya, bagi yang memang contoh jago dalam militer seperti Khalid bin Walid, maka yang utama adalah dia jihad fisabilillah. Dibanding harus berbakti, karena kemaslahatan umum, membela negara, membela kaum muslimin, nyawa, lebih diutamakan nyawa orang banyak daripada sekedar bermulazamah terus-menerus bersama ibu bapaknya, ya kan? Maka para panglima perang, kolonel, kapolda, ini harus ke daerah konflik, padahal ibu bapaknya ada, tapi dia harus pergi. Berarti yang lebih afdal baginya adalah jihad, gitu. Oleh karenanya, amal soleh bertingkat-tingkat. Ini sebagaimana sabda Nabi bahwa iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan yang mengganggu kaum muslimin. Berarti antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi itu ada di situ tingkatan-tingkatannya. Nah, kita tidak tahu mana yang lebih mulia di sisi Allah, silaturahim, apa berbuat baik pada tetangga. Kan begitu? Mana yang lebih utama nih? Kita punya makanan, tetangga kita, ini perlu kita kasih, atau dikasih kerabat tapi jauh, gitu.
Ustadz, ini kan saya lagi masak ini daging misalkan. Cuma ada satu porsi. Tetangga saya mau kasih. Apa saudara saya di sana di Pondok Aren? Saya di sini, saya di Ciputat, itu di Pondok Aren. Mana yang utama kira-kira? Hah? Tuh, masing-masing berijtihad. Terserah ibu bapak itu mah, silahkan. Yang tahu mana yang paling utama di sisi Allah, Allah yang maha mengetahui. Kenapa? Karena tetangga juga punya hak. Tetangga, kita berbuat baik, karib kerabat juga apalagi. Sedekah kepadanya 2 kali lipat. Ada sambung silaturahim dan sedekah. Tapi kan ini hanya semangkok daging. Tinggal di situ lihat. Mana yang paling maslahat, gitu. Qadarullah Ustadz, ini lagi masak satu mangkok mau dikasih tetangga apa saudara, tiba-tiba teman saya datang bertamu. Mana yang lebih utama itu? Oh, beda lagi jawabannya. Mana? Berarti kan berubah-ubah keutamaan itu sesuai mana yang prioritas gitu. Paham? Nah, itu di sisi Allah rahasia. Tapi sebagian nampak. Oleh karenanya, contoh misalkan Ustadz, ini teman-teman ngajak bertemu misalkan, teman-teman kaum muslimin, sahabat. Di satu sisi saya ada jadwal jenguk orang tua ini di Bogor, misal. Teman-teman pada ngundang ini makan. Kumpul saudara karena Allah begitu. Nah, kan berkumpul dua hal nih. Mana yang prioritas? Mana yang prioritas? Kumpul apa orang tua? Wah, jelas kalau ini dalilnya. Birrul walidain. Teman-teman mana nanti belakangan. Bulan depan aja. Itu. Prioritas. Jelas orang tua. Segalanya. Itu bertabur pahala surga. Tapi kumpul sama teman juga surga masalahnya. Kok bisa Ustadz? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya kan ada seorang laki-laki. Dia jalan ingin berkunjung ke rumah temannya doang. Tiba-tiba turun malaikat di tengah jalan yang Allah utus. Malaikat bertanya, untuk apa Anda berkunjung pada teman Anda? Dia mengatakan, apakah Anda ingin minjem uang? Apa Anda ada suatu kepentingan? Oh enggak, saya cuma pengen tahu aja keadaannya. Saya cintai dia karena Allah gitu. Dia orang baik dan seterusnya. Cuma pengen ketemu aja begitu. Lalu kata malaikat, wahai fulan, ketahuilah aku adalah utusan Allah, ingin mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu disebabkan engkau mencintai saudaramu. Tuh. Berarti kalau Allah sudah cinta ini kan pahala juga. Tapi tetap berbakti pada orang tua yang utama. Artinya intinya derajat tadi cabang-cabang keimanan itu tentu bertingkat-tingkat, maka kita berusaha menggapainya semuanya. Faedah yang selanjutnya. Di sini faedahnya adalah keistimewaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di mana sahabat ini sangat dekat dengan Nabi. Yaitu beliau bertanya tadi, Nabi menjawabnya. Beliau bertanya, Nabi menjawabnya, ya kan? Bahkan kata Ibnu Mas'ud, saking percaya dirinya kata Ibnu Mas'ud, kalau saya bertanya terus, Nabi pasti jawab. Berarti kan menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Dan ini didukung oleh hadis yang lain. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran dari 4 orang. Yang top level nih. Qurannya paling top level nih. Ibnu Umi Abdin alias Abdullah bin Mas'ud. Baca dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Muadz bin Jabal. 4 sahabat yang top level. Abdullah bin Mas'ud,
Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Nabi menyebutkan urutan pertama Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah talaki langsung, mengambil dari mulut Nabi secara langsung 70 lebih surat Al-Quran. Dan tidak ada seorang pun, cuma saya dengan Nabi, talaki 70 surat lebih. Surat Al-Quran ada berapa? 114. 70 lebih, anggap 75 misal, itu diborong Ibnu Mas'ud, talaki langsung, Nabi bacakan, diulang oleh Ibnu Mas'ud. Nabi membacakan, ini kan luar biasa, dekatnya. Dan Ibnu Mas'ud sampai mengatakan, demi Allah, para sahabat Nabi tahu, tidak ada yang lebih tahu tentang Al-Quran melebihi aku. Aku memang bukan orang terbaik. Terbaik tentu Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi tidak ada yang lebih alim dariku dalam masalah Quran. Ibnu Abbas kemana? Ibnu Abbas masih bocah. Ibnu Abbas ketika Nabi hidup itu masih, Nabi wafat umurnya 13 tahun. Masih bocah, belum jadi ulama. Saat Nabi hidup, ulamanya sahabat dalam Al-Quran, Ibnu Mas'ud. Bayangkan. Ya, berarti ini luar biasa menunjukkan Ibnu Mas'ud sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ya kata Nabi SAW, man sarrahu an yaqra al-Quran ghaddon kama unzil, siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti diturunkan oleh Jibril, yang paling mirip bacaannya dengan Jibril, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Bayangkan. Jadi paling bagus bacaannya. Abu Musa al-Asy'ari diberikan seruling dari seruling Daud. Bacaannya merdu. Tetapi masalah kualitas jauh dah. Tajwidnya yang paling sedap Ibnu Mas'ud. Gitu. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia ini. Radhiyallahu anhu. Baik, faedah yang selanjutnya. Faedah inti kita. Berbakti kepada orang tua merupakan amal soleh yang sangat agung setelah sholat 5 waktu. Berarti siapa yang berbuat baik, berbakti pada orang tuanya, itu akan mendatangkan cinta Allah. Kan di sini amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Berarti berbakti ini merupakan kewajiban fardhu ain dengan segala ragam macamnya. Jadi apa saja yang bisa ibu lakukan berbakti pada keduanya, ini lakukanlah. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ini ucapan beliau tapi dihukumi marfu. Ini kemungkinan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridho Rabb fi ridhol walid. Ridho Allah Rabb ada pada ridho orang tua. Wasakhatur Rabb, murka Rabb, murka Allah ada pada murka orang tua. Selama bukan perkara maksiat begitu. Tapi kalau orang tua murka karena kita tidak melaksanakan perintah orang tua dalam maksiat, tentu ini tidak berlaku.
Kamu ini dibilangin jangan pakai jilbab begitu, ngapain? Buka jilbabnya. Ini tidak ditaati tentunya. Orang tua saya marah, Ustadz. Tidak wajib ditaati kalau ini. Ya. Kamu pokoknya jangan ngaji lagi di Al-Barkah. Pokoknya bapak ibu mengutuk kamu kalau kamu kajian di Al-Barkah. Ini mah biarin aja, datang aja ke Al-Barkah. Mau kutukannya 1000 kutukan juga nggak ngaruh. Kenapa? Karena marahnya mereka, marahnya dosa dalam dosa. Melarang majelis ilmu nggak boleh. Ya, nah jadi harus difahami yang dimaksud ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kita berusaha membuat orang tua kita ridho dengan cara tentu berbakti kepadanya. Namun jangan sampai membuat orang tua kita ridho dalam maksiat. Pokoknya Ustadz nggak apa-apa, asal orang tua saya ridho. Kalau memang saya harus ya jangan belajar di sana lagi nggak apa-apa, udah saya nggak usah belajar lagi karena takut orang tua saya nanti nggak ridho. Ini salah. Tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat pada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ya, jadi ini jangan disalahpahami. Kita lanjutkan ya. Itu maknanya nanti dijelaskan di hadis-hadis selanjutnya. Ini banyak Imam Bukhari membawakan bakti pada orang tua ini. Kita lanjut. Bab yang kedua. Bab birrul Bab berbakti kepada ibu. Ini disebutkan ibu dulu nih. Sisi pendalilannya apa? Kita lihat dalil yang ketiga. Bapak-bapak udah ada kitabnya belum? Ada terjemahannya di PDF. Bapak Ibu ya nanti bisa dikasih DKM ya. Ummahat udah ada semuanya ya. PDF-nya ada. Sahih ini Adabul Mufrad. Terjemahannya. Baik, hadis ketiga. Dari Bahaz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Aku berkata, "Ya Rasulullah, man abarru?" Siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Siapa orang yang paling berhak untuk aku gauli berbuat baik kepadanya? Urutan nomor 1 siapa? Maka Nabi menjawab, ummaka. Ibumu. Dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak aku pergauli, aku temani, paling aku berhak untuk berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian ya Rasulullah, man abaru, kemudian kepada siapa lagi saya harus berbuat baik? Ibumu. Man abaru, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, kemudian kerabatmu yang paling dekat, dan seterusnya. Berarti hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bakti kepada ibu didahulukan daripada ayah. Nabi menyebutkan 3 kali. Siapa manusia yang paling berhak aku pergauli dengan sebaik-baiknya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi?
ibumu. Oleh karenanya ini keutamaan para wanita. Bahwa menjadi seorang ibu adalah anugerah dan ini urutan nomor 1 yang Allah wajibkan pada setiap anak Adam, berbuat baik pada ibu kita. Dan jenis berbuat baik tentu banyak. Kemudian baru berikutnya bapakmu, baru kemudian karib kerabat. Siapa karib kerabat? Saudara-saudara ibu dan saudara-saudara bapak. Oleh karenanya bibi dari ibu, artinya saudara atau adik kakaknya ibu, itu menempati kedudukannya kedudukan ibu kalau ibu kita tidak ada. Jadi kalau ibu kita meninggal, kepada siapa kita berbakti, pengganti ibu adalah bibi. Gitu. Berarti karib kerabat dari jalur ibu itu didahulukan. Ya, adik kakak ibu itu biasanya lebih dekat begitu. Biasanya, tapi secara umum, maka di sini kemudian sumal akrob, kemudian yang terdekat, tentu dimulai dari saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Dari Ibnu Abbas. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, inni khotabtu imro'atan. Saya melamar seorang wanita. Tapi dia fa'abat antan kihani. Dia enggan, tidak mau menikah denganku, alias menolak lamaranku. Tentu kecewa ya kan, sedih. Fakhotobaha goiri, ternyata ada orang lain melamarnya. Ternyata dia menerimanya dan menikah dengannya. Jadi dia menerima lamarannya dan ingin menikah dengannya, diterima lamarannya. Cemburu dong. Saya melamar ditolak, si fulan melamar kok diterima sih? Emang saya kurang apa? Kan begitu. Kalau dia tidak denganku, maka dia tidak boleh dengan yang lain, ya kan? Cemburu buta biasa ya kan? Maka ngambil golok dia. Jadi kalau dia tidak bersamaku, dia nggak boleh juga sama yang lain. Maka fagirtu alaiha, aku pun cemburu, maka aku pun membacoknya. Dibunuh perempuan itu, belum nikah tuh. Itu dulu zaman Nabi, zaman sahabat tuh. Apalagi hari ini banyak tuh begitu. Cinta ditolak, golok bertindak. Kalau dulu dukun bertindak, sekarang golok. Dibunuh. Karena aku membunuhnya, ternyata aku menyesal. Wahai Ibnu Abbas, aku sangat menyesal. Apakah masih ada tobat bagiku? Nah, dia nyesel tuh. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Si pembunuh, mantan pembunuh ini menjawab, tidak ada, sudah meninggal. Kata Ibnu Abbas, berarti tobatlah engkau kepada Allah
Mendekatkanlah dirimu pada Allah sekuat tenaga. Dekatkan diri pada Allah. Dah, perbanyak amal soleh. Laki-laki itu pulang. Tiba-tiba muridnya Ibnu Abbas yang menyaksikan dialog itu bernama Atha bin Yasar, tabi'in. Murid Ibnu Abbas ada di situ tadi. Atha bin Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai guru, kenapa ketika dia tadi nanya, apakah aku bisa tobat? Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu hidup? Kenapa Anda bertanya tentang ibunya?" Apa jawaban Ibnu Abbas? "Inni la a'lamu amalan." Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu ada suatu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang paling mendekatkan diri dan mendapatkan cinta Allah melebihi bakti kepada ibu. Tuh. Jadi ibu itu benar-benar keramat pamungkas. Jadi kalau Anda berbuat dosa, maka Anda bertobat. Tobat yang terbaik adalah Anda berkhidmat kepada ibu, berbuat baik kepada ibu Anda. Karena jalur tercepat menuju ampunan Allah, surga Allah, ada di ibu. Bahkan ibu pintu surga. Jadi kalau di sini Bapak Ibu masih memiliki orang tua, khususnya ibu, bergembiralah. Berarti pintu surga masih ada. Nggak perlu capek-capek sholat tahajud, nggak perlu. Nggak perlu capek-capek tilawah Quran, nggak perlu. Nggak perlu capek-capek puasa Senin Kemis. Nggak perlu capek-capek sedekah. Jalan tercepat menuju surga Allah, bakti sekuat tenaga pada ibu. Surga di genggaman. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Malah milih yang capek. Capek hanteman sholat tahajud. Hanteman puasa Daud. Padahal Anda bebas makan minum. Anda tidur aja udah malam. Tapi Anda berbakti pada ibu. Udah selesai. Surga insya Allah Anda pegang. Ini jawaban Nabi. Maka Anda sekarang capek-capek hanya untuk sekedar pulang kampung, jenguk orang tua, Anda malas. Padahal pintu surga ada di sana. Tapi kita kemana-mana bisa, orang tua di kampung tidak pernah kita jenguk. Padahal itu surga di hadapan mata kita sebelum hilang, sebelum dia wafat. Bayangkan Ibnu Abbas. Saya membunuhnya, wahai Ibnu Abbas. Saya mau tobat. Ibumu hidup? Gak ada. Tobat pada Allah berarti. Perbanyak amal soleh. Padahal kalau ibumu hidup, gak perlu amal soleh yang lain. Cuma satu. Bakti pada ibumu. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini fikih yang sangat dalam dari Ibnu Abbas. Menunjukkan bahwa amal soleh itu bertingkat-tingkat. Maka kalau ditanya amal soleh, tertinggi tentu tadi setelah sholat, bakti pada orang tua, terutama ibu. Makanya Imam Al-Bukhari membawakan bab birrul Ya. Lalu bab yang ketiga, kita lihat Imam Bukhari membawakan bab birrul ab. Birrul ab. Membawakan sama hadisnya tadi, ya kan? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Nah, berarti baru bapak. Bapak juga tetap harus berbuat baik. Ya. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan berbuat baik pada orang tua. Sekarang kita lihat bab yang keempat. Bab linul kalam liwalidaih. Hadis yang ke-6.
6. Kalau di kitab aslinya nomor 8. Nomor 8 di kitab aslinya, babnya bab 5. Di kitab aslinya. Hadis nomor 6, di kitab aslinya nomor 8. Dari Toilasah bin Mayas. Kuntu ma'an najadat. Aku pernah bersama orang-orang Khawarij. Begitu. Orang Khawarij ini kan perfect banget, nggak boleh berbuat dosa, ya kan? Kalau berbuat dosa kafir, kan begitu. Lalu kata dia, asobtu dzunuban, saya berbuat salah, berbuat dosa, dan saya yakin ini dosa besar. Dia menyangka itu dosa sangat besar. Lalu aku cerita kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, emang dosa apa sih yang Anda lakukan? Dosa ini dan dosa itu. Kata Ibnu Umar, itu dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi orang Khawarij ini berlebihan memang. Dosa besar itu ada 9. Kata Ibnu Umar nih. Menyekutukan Allah. Membunuh anak. Lari dari medan tempur. Menuduh wanita baik-baik, dituduh berzina, padahal dia wanita baik-baik soleha. Memakan riba. Memakan harta anak yatim. Berbuat dosa di masjid. Kemudian waladhi yastaskhir, mengejek. Kemudian orang tuanya menangis disebabkan dia, artinya durhaka pada orang tuanya, membentak orang tuanya atau durhaka pada orang tuanya sampai orang tuanya menangis, membuat orang tua menangis, dosa besar. Lalu Ibnu Umar berkata, atafruqun nar wa tuhibu an tadkhulal jannah? Apa kau ingin masuk surga dan terhindar dari neraka? Tentu wahai Ibnu Umar, wallahi tentu. Aku sangat ingin masuk surga dan jauh dari neraka. Ibnu Umar mengatakan, apakah ibu bapakmu hidup? Oh, sama. Ibnu Abbas nanya ini, Ibnu Umar juga nanya ini. Ibu bapakmu masih hidup? Lalu dia menjawab, saya cuma ada ibu, bapak sudah meninggal. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, lau alanta lahal kalam, seandainya engkau berlemah lembut tutur katamu di hadapan ibumu, kepada ibumu, wa at'amhat ta'am, engkau menanggung nafkahnya, memberinya makanan, la tadkhulannal jannah, engkau pasti masuk surga. Selama engkau terus-menerus berbuat dosa besar. Ini dalil fatwa Ibnu Abbas, fatwa Ibnu Umar, mereka semua menjurus, apakah ibu bapakmu masih hidup? Berarti bakti pada orang tua menghancurkan dosa-dosa. Lihat hadis ke-7 dari Urwah. Hadis ke-7 atau hadis ke-9 di kitab aslinya. Dari Urwah, ketika Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, yaitu rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh kasih sayang, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah, lihat, tafsirnya oleh Urwah, la tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan pernah menolak apa yang diinginkan oleh kedua orang tua, selama itu kebaikan. Itu. Selama orang tua ingin menyukai sesuatu, maka Anda turuti selama bukan maksiat.
Nak, ini mama pengen bakso ya nak. Langsung. Siap mah, mau bakso di mana? Baksonya di Surabaya. Jauh banget ini. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak bakso yang lain yang menyamai bakso Surabaya mah? Ada sih di Parung Panjang. Oh ya udah, Parung Panjang masih bisa lah. Jangan gitu. Mantep ini. Ini bakti luar biasa. Ibunya lagi ngidam kayaknya. Itu tafsir, itu semakin Anda begitu, itu udah semakin surga di tangan Anda. Samina wa ta'na. Bikin siapa anak yang begitu? Udah mah jangan macem-macem lah. Bakso seblak aja udah mah. Bakso mulu dari kemana, jangan bakso. Ini nih marah-marah lagi. Coba yang kalem, slow. Ya mah. Nah ini. Coba kita kalau sampai seperti itu. Lau alantalah hal kalam. Anda melembutkan tutur kata di hadapan orang tua. Lemah lembut, enggak meninggi. Padahal Anda doktor, Anda S3, Anda alim. Tapi kalau di hadapan orang tua, udah merendah aja. Ini bakti nomor 1 ini. Udah. Barangkali orang seperti inilah yang bisa jadi masuk pintu surga pertama ini, rombongan. Dia mungkin hafalan Quran biasa. Dia mungkin hafalan hadis biasa. Tapi baktinya mengungguli para ulama. Siapa contohnya? Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia bukan ulama ahlu hadis. Dia bukan ulama fikih. Dia tidak terkenal. Uwais bin Amir tidak terkenal. Yang terkenal itu para ulama ahlu hadis. Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri, Mujahid, Taus, atau ini kibar para tabi'in. Tapi siapa yang tahu Uwais bin Amir Al-Qarni antah berantah? Gak ada yang tahu. Tapi namanya mengguncang langit, disebut oleh Nabi. Nabi tidak pernah ketemu dengannya. Tapi namanya disebut oleh Nabi, akan datang seorang laki-laki dari Yaman. Namanya Uwais bin Amir, dari suku Murad, dari suku Qoren, sehingga dikenal dengan Al-Qarni. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Dan dia memiliki doa mustajab. Wahai Umar, kalau kau bisa nanti bertemu dengannya, minta doanya. Umar suruh minta doa, bayangin. Kayak apa tuh solehnya. Umar bin Khattab penghuni surga, disuruh minta doa ampunan kepada Uwais bin Amir. Supaya Uwais mendoakan, ya Allah, ampuni Umar bin Khattab. Maka Umar memegang janji itu, memegang sabda Nabi setelah Rasulullah wafat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah. Umar cuma satu, menanti rombongan Yaman. Adakah orang yang disebut oleh Nabi itu? Ditunggu terus oleh Umar. Bayangkan ini nggak dikenal antah berantah. Ternyata datang rombongan Yaman. Umar bertanya, adakah Uwais bin Amir? Nggak ada. Lewat. Rombongan kedua, adakah Uwais bin Amir? Nggak ada. Lewat. Pada hajian semua ke Mekah. Umar menunggu di perbatasan. Adakah orang dari Yaman yang bernama Uwais bin Amir? Subhanallah. Para sahabat heran, Umar nungguin. Orang-orang Yaman juga bingung, gak ada yang kenal Uwais bin Amir. Ulama bukan. Ini bukan, gak ada. Bukan ulama ahlu hadis. Bukan ulama fikih, gak ada. Datanglah rombongan itu. Umar bertanya, adakah laki-laki bernama Uwais bin Amir? Oh, ada kayaknya di belakang. Bagian yang nyapu-nyapu begitulah. Coba panggil. Disinilah profilnya mulai terangkat. Di hadapan khalayak, Umar bertanya, engkau Uwais bin Amir? Betul. Engkau dari suku Murad? Betul. Engkau dari suku Qoren? Betul, wahai Amirul Mukminin. Engkau punya ibu? Betul. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, ciri-cirinya kan sesuai dengan kata Nabi.
dan dia pernah punya penyakit belang, kusta, punya penyakit belang di tubuhnya, sekujur tubuhnya, putih gitu belang, lalu Allah sembuhkan kecuali seukuran dirham. Engkau pernah punya penyakit kulit? Betul, orang-orang juga tahu gitu. Lalu Allah sembuhkan engkau dan tidak tersisa kecuali seukuran dirham. Lah, Uwais baru bingung, dari mana Anda tahu? Itu rahasia antara aku dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Cuma seukuran dirham yang tidak sembuh. Karena itu permintaan Uwais kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkan aku kecuali mungkin seukuran dirham sebagai bentuk rasa syukurku agar aku senantiasa mengingat bahwa ini nikmatmu. Uwais kaget karena itu di bagian tubuh yang aurat gitu rahasia. Dari mana Umar bin Khattab tahu? Nabi yang mengabarkannya. Subhanallah. Wahai Uwais, sudikah engkau mintakan ampunan kepada Allah untukku? Maka tentu Uwais diminta oleh Amirul Mukminin. Maka Uwais mengangkat tangan, ya Allah, Allahumma gfirli Umar bin Khattab. Orang-orang bingung. Bagaimana sekelas Umar bin Khattab minta doa pada orang yang gak dikenal antah berantah. Ternyata semenjak itu luar biasa. Umar akhirnya bertanya, setelah haji Anda mau kemana wahai Uwais? Saya mau ke Kufah. Berarti ibunya udah meninggal tuh, makanya dia bisa keluar dari Yaman. Saya mau ke Kufah. Ya udah, nanti saya catat ya. Nanti gubernur Kufah biar nanti menyediakan kebutuhanmu. Jangan Amirul Mukminin, jangan. Jangan. Gak usah. La'an akuna fi gobro'in nas ahabu ilayya. Saya berada dalam keadaan fakir begini, pas-pasan, tidak dikenal orang, gak usah ada pemuliaan-pemuliaan. Saya menjadi orang pinggiran, lebih saya sukai daripada dispesialkan. Jangan, gak usah. Ditolak pemberian, jangan, jangan. Berangkatlah ke Kufah, selesai hajat mungkin kembali ke Yaman. Namanya menjadi harum. Orang-orang mencarinya. Namun setelah itu, tidak ketahuan lagi Uwais bin Amir itu kemana. Tidak tahu wafatnya di mana. Para ulama pun sejarah tidak ada yang mengenalinya di mana wafatnya. Ketika dia kembali ke Yaman, tahun berikutnya kan Umar nanya lagi ke rombongan Yaman, bagaimana Uwais bin Amir di tengah kalian? Kami nggak tahu, rumahnya udah roboh. Kami nggak tahu orangnya di mana. Lihat bagaimana barangkali ini ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, barangkali orang yang tidak terkenal di sini Bapak Ibu tidak ada yang mengenal. Barangkali Bapak Ibu lebih mulia, jauh melebihi mereka para dai, para ulama yang terkenal dengan sebab satu amalan pamungkas, birrul walidain. Barangkali Bapak Ibu yang di pojok yang saya mungkin belum kenal dengan Bapak Ibu, jauh lebih mulia di sisi Allah karena ada amalan tersembunyi. Barangkali Bapak Ibu sudah 5 tahun, 10 tahun nyebokin orang tua yang mungkin stroke. Yang amalan ini mungkin belum bisa kebanyakan kita amalkan. Bapak Ibu telaten nyebokin, mandiin orang tua yang mungkin sudah selalu terbujur, sudah tidak bisa berdiri. Itu Bapak Ibu sedang mengambil jalan ke surga, jalur cepat. Zohirnya capek, tapi itu jalan tercepat. Ya, nah inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kajian pertama ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan bab yang kelima, hadis yang ke-8 di kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, di kitab aslinya yaitu hadis ke-10. Barangkali ini silahkan jika ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Bagaimana hukumnya belanja online? Ya nggak apa-apa kalau jelas barangnya, jelas belanja barangnya jelas, maka tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya jika kita berinfak di masjid yang belum sunnah? Insya Allah berpahala, rumah Allah semuanya mulia, yang tercela tentu amaliyah orang per orangnya. Rumah Allah tetap mulia, orang sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya. Masalah dia sholatnya benar tidak benar, tentu kita tidak ada niat mendukung kemaksiatan, tapi kita mendukung semua orang beribadah kepada Allah secara umum. Ciri-ciri orang yang dinaungi Allah, mengapa tidak ada anak berkebutuhan khusus, di mana kedudukannya? Anak yang berkebutuhan khusus bisa kita rinci, mungkin jika yang dimaksud adalah Down syndrome, maka kita katakan mereka akan kembali nanti diuji oleh Allah di akhirat, diuji oleh Allah, maka nasib mereka tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah, maka tentu semoga ini menjadi pahala bagi kedua orang tuanya yang bersabar, dan tentu bagi si anak kelak akan menjadi penghuni surga, ya. Apakah di dalam ajaran Islam kita diperbolehkan memilih pemimpin imam seorang perempuan, sedangkan masih ada banyak laki-laki kompeten? Hukumnya haram, tidak sah pemimpin perempuan. Hukumnya haram. Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusan pada wanita. Nggak boleh. Apakah konsultan pajak haram membantu klien untuk mempermudah membayar pajak? Supaya orang tidak terzolimi secara besar-besaran oleh pajak, ada sedikit misalkan trik-triknya. Silahkan, itu mungkin untuk membantu agar orang tidak diperas habis-habisan oleh pemerintah atau ya pihak-pihak terkait, maka hukumnya boleh berbagi ilmu ini. Bagaimana menjelaskan kepada anak kalau perang itu bukan menyakiti dan memaksa, karena anak kenapa harus pakai perang, Umi? Anak takut salah jawab. Anak sudah jelaskan kalau tidak langsung perang ada step-stepnya, tapi anak sudah kurang paham. Katanya kenapa Islam harus perang? Kan banyak yang mati. Jelaskan, Islam itu tidak memerangi kecuali mereka yang rese duluan. Nah, kata Allah, kata Nabi, siapa yang membela diri karena hartanya direbut, itu syahid. Jadi kalau kita mau dipaksa diambil hartanya, kita membela diri, maka syahid itu. Kayak gitu. Jadi Islam datang untuk apa perang itu? Dalam rangka membela agama Allah. Gitu aja udah. Jadi kalau Allah dicaci maki, masa kita diem aja? Begitu. Kita harus bela. Gitu. Ya. Apakah birrul walidain termasuk atau berlaku juga kepada ibu sambung yang dari kecil mendidik mengasuh karena ibu kandung sudah meninggal? Tidak berlaku, bukan birrul walidain namanya, tapi itu berbuat baik aja. Ihsan namanya. Bukan birrul walidain, karena itu bukan orang tua. Orang tua, ibu susuan, ibu angkat, ibu tiri, semuanya bukan ibu dalam bahasa syariat. Bukan. Tapi itu adalah orang baik yang mendidik kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Begitu aja intinya. Mengenai berbuat baik pada ortu, ibu saya sakit ginjal, jadi tidak boleh banyak minum. Syafahullah, ya. Tapi ibu saya suka bandel dan minum banyak, akibatnya sesek. Saya sebagai anak suka melarang, mengingatkan, tapi ibu saya suka jadi kesel, marah sama saya. Bagaimana? Maksud melarang untuk kebaikan. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan ingetin, orang tua marah-marah udah biarin. Ingetin lagi, terus aja diingetin, nggak apa-apa. Ya begitu terus. Niat tentu nasihati yang kebaikan yang baik. Habis sholat maghrib, selesai sholat maghrib saya makan. Karena masih punya wudhu, sholat isya saya nggak wudhu lagi. Apa boleh? Boleh, tapi sebaiknya kumur-kumur terlebih dahulu supaya tidak ada makanan yang tersisa di mulut. Saya ingin sholat subuh berjamaah di masjid, tapi sebelum ke masjid saya qobliyah subuhnya di rumah. Setelah itu saya berangkat ke masjid. Ketika sampai di masjid, apakah saya harus tahiyatul masjid atau tidak? Boleh tahiyatul masjid, boleh.
Kalau masih ada waktu, boleh memang datang ke masjid, jangan duduk, tapi sholat tahiyatul masjid boleh. Ada seorang laki-laki yang ingin menikah lagi karena ingin mempunyai anak. Namun laki-laki tersebut inginnya istrinya yang memilihkannya. Namun istrinya sendiri tidak menginginkan seperti itu. Atau istrinya tidak ingin suaminya menikah lagi. Istrinya tersebut sudah tidak bisa mempunyai anak secara kesehatan. Bagaimana seharusnya sikap suaminya, Ustadz? Ya jangan istrinya yang milih lah, Anda aja yang milih. Nikah-nikah amat, ribet amat. Ngapain nyuruh wanita, suruh milihin? Nggak ada. Laki-laki aja yang milih. Nggak boleh begitu. Jadi bagaimana sebaiknya? Silahkan langsung aja cari akhwat yang memang mau jadi istri kedua. Nikah aja udah. Istri saya ngamuk-ngamuk, biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap berbuat baik. Ngamuk dan cemburu itu wajar. Apalagi ini ada uzur. Maka udah bismillah nikah aja. Kenapa? Karena mungkin, apalagi tadi secara medis mungkin tidak punya anak karena suatu penyakit atau uzur lainnya. Sedangkan suami masih produktif, ingin punya anak, punya keturunan, kebaikan. Bahkan kelak nanti sang anak bisa saja berbuat baik kepada ibu atau istri pertama itu, kan begitu. Oleh karenanya itulah diantara hikmah syariat Allah mengizinkan ta'adud ya. Kakak anak perempuan, dia berselisih hebat dengan ibunya. Sampai-sampai ibunya sakit, tidak jenguk dan tidak telepon. Kemungkinan kakak saya mengambil dalil lebih utama berbakti kepada suami, sholat, dan puasa sudah mencukupinya untuk mendapat ridho Allah. Bagaimana menyikapinya? Ini anak durhaka. Saya khawatir dia tidak masuk surga. Dia salah faham memahami dalil bahwa istri lebih taat pada suaminya, ya, lalu meninggalkan ibunya. Saya khawatir dia masuk neraka. Maka bertobatlah kepada Allah. Bukan begitu anak yang soleha. Anda debat-debat apa sih pertanyaannya? Anda berselisih apa dengan ibu? Ibu kafir apa gimana? Ibunya nyuruh maksiat atau gimana? Kan begitu. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Apalagi dia sakit tidak dijenguk. Pokoknya apa saja ibu, masa bodoh karena saya udah marah. La haula wala quwata illa billah. Ini anak durhaka, saya sampaikan. Dia taat sama suaminya, tapi durhaka pada ibunya. Ini anak durhaka. Saya khawatir mengatakan, saya khawatir amal ibadahnya malah tidak bermanfaat. Malah dia dosanya sangat besar. Waliyadzubillah. Cuma saya tidak tahu kondisinya pertengkarannya apa. Maka artinya sebertengkar-bertengkarnya, Anda kan punya ilmu. Maklumilah dia jahil. Anda kan di atas ilmu, maklumilah dia yang jahil, mengalahlah, bersabarlah demi kebaikan. Kan begitu. Bukankah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam? La ikraha fiddin. Lalu kenapa jika suatu kaum ditawarkan memeluk Islam tidak mau lalu diperangi? Begini tahapannya Bapak Ibu, gini. Umat manusia disesatkan oleh iblis. Umat manusia disesatkan oleh iblis, durhaka kepada Allah. Sehingga manusia punya keyakinan, menurut saya Allah adalah matahari. Pencipta alam semesta matahari. Menurut saya Dewi Kuan Yin. Menurut saya adalah dewa kegelapan, dewa cahaya. Menurut saya Tuhan itu adalah sapi. Ini kan amburadul semuanya. Menurut saya yang namanya dewa itu adalah Siddhartha Gautama. Menurut saya dewa itu adalah Buddha, patung Buddha. Tuhan saya, menurut saya, semuanya menurut saya. Semua disesatkan oleh iblis. Maka Allah ingin menyelamatkan umat manusia. Allah menguji manusia dengan diutusnya Nabi. Makanya kata Allah, aku mengutusmu li'abtalika wa abtaliyaka bihi. Aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji umat manusia dengan diutusnya engkau. Nabi diutus untuk membawa risalah Allah. Menjelaskan bahwa kalian diciptakan tujuannya untuk beribadah pada Allah. Pencipta alam semesta ini cuma satu. Allah, yang lain makhluk. Maka matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah. Tidak ada yang namanya dewa, tidak ada. Yang ada adalah jin, yang ada malaikat, semuanya hamba Allah. Dan jin, iblis, musuh kalian. Sebagaimana dulu iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia. Kita jelaskan ini. Satu-satunya agama beribadah kepada Allah, yaitu Islam. Maka jangan sembah sapi.
Jangan sembah Siddhartha Gautama. Jangan sembah Buddha. Jangan sembah Dewi Kuan Yin. Jangan sembah ini, jangan sembah itu. Ya kan? Kan begitu? Didakwahi nih. Ayo syahadat, ucapkan. Ketika dia tidak mau, enggak. Saya enggak percaya. Tetap Tuhan saya adalah sapi. Kan begitu? Kan ngeyel namanya. Tuhan Anda Allah. Enggak. Tuhan saya Isa bin Maryam. Isa anak Allah. Tuhan saya adalah Uzair, anak Allah. Anda dusta. Anda dusta. Dan Anda durhaka kepada Allah. Ayo, syahadat. Enggak mau saya. Baik, berarti kalau Anda tidak mau, agama Anda harus di bawah. Keyakinan batil ini harus saya jejak. Bayar jizyah. Sini. Harta Anda akan kami rampas. Kan begitu? Uang Anda untuk kepentingan agama Allah, untuk orang-orang muslim, mukmin yang beriman pada Allah, untuk para fuqaranya. Kami akan rampas harta Anda. Kan begitu? Kenapa? Karena Anda durhaka kepada Allah, konsekuensinya Anda harus hidup terhina, harta Anda harus kami ambil. Islam yang harus berkuasa. Ini belum main pedang nih, belum. Terus dia bilang, enak aja, nggak mau. Harta-harta saya enak aja kamu. Nggak bisa. Duel aja kita. Oke. Saya nggak mau ngasih harta saya. Oke, bismillah, keluarin pedang. Anda nggak layak hidup di dunia, ngasih harta nggak mau, ngasih ini nggak mau, bacok udah. Iya kan? Mau ngapain lagi? Dia mencaci maki Allah, dia nggak mau tunduk pada Allah, mau ngapain? Nggak layak hidup, bacok aja udah. Itu Islam. Supaya apa? Litakuna kalimatullahil ulya. Supaya agama Allah yang tinggi. Kalau ente nggak mau masuk Islam, tidak ada paksaan. Tapi ini maksudlah ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Tapi harta Anda kami paksa untuk kami ambil. Jizyah. Supaya orang-orang kafir itu mikir. Supaya mikir apa? Enakan jadi muslim lah. Harta saya nggak dikuras terus, ya kan? Sekarang, kalau dia tiap tahun, misalkan pemerintah Islam mengatakan, bagi orang-orang kafir, kami ambil pajaknya 20% dari hartanya. Semua cek, berarti harta dia kita ambil paksa, 20% buat kaum muslimin. Baitul mal. Kaum muslimin cukup bayar zakat aja, 2,5%. Kira-kira, dia milih mana? 2,5% apa 20%? Dia akan mikir, saya capek jadi orang kafir, apa-apa dipersulit. Saya capek, enak aja kan gitu, udah kita ngumpulin harta, diambil lagi 20%. Saya capek jadi orang kafir, mendingan syahadat aja deh. Bagus. Anda syahadat, Anda jadi saudara kami. Maka hak dan kewajiban kita berlaku. Begitu. Jadi tujuannya agar manusia semuanya nyembah Allah. Ketika mereka tidak mau menyembah Allah, harus hidup di bawah. Harus kita hinakan sehina-hinanya. Gitu, dipersulit supaya dia masuk Islam. Gitu. Tapi harta, darah mereka kita tahan, tidak perangi kalau mereka mau tunduk. Gitu. Tapi kalau memerangi, seperti Uighur, dibantai oleh para biksu ini, seperti Yahudi, seperti komunis, ya, di Cina, di Uighur itu, dan kemudian suku Rohingya di Myanmar, maka mereka apalagi memerangi saudara kita, pantang bagi kita hina, kita bacok juga, kita bunuh juga. Kenapa? Islam satu tubuh. Anda nyolek saudara kami, selesai. Ini mah sekarang nggak ada sekarang. Hina benar kaum muslimin. Banyak tapi seperti buih di lautan terombang-ambing, nggak karuan, nggak punya kemuliaan sama sekali. Dibantai diem aja. Mana persaudaraan? Saudara kita dibantai bukan karena konflik apa-apa, karena mereka mengucapkan Rob saya Allah. Itu seperti kisah Ashabul Ukhdud di Yaman dulu. Dulu Allah ceritakan, Qutila Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud celaka kata Allah. An-nari dzatil waqud, neraka api yang mereka nyalakan, membantai kaum muslimin kan, dilemparkan ke parit yang ada apinya. Disebabkan hanya satu mereka mengatakan Rabbunallah.
Jadi dimanapun sampai kapanpun Allah telah mengabarkan orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho sampai kaum muslimin murtad. Jadi perhatikan, lihat. Perhatikan dari tahapan jihad ini berarti menunjukkan Islam itu agama yang luar biasa. Dan kalau mereka yang berkuasa, habis juga kaum muslimin. Jadi sama aja. Semua yang berkuasa akan saling menghabisi, kan begitu. Tapi Islam ketika berkuasa tidak akan membunuh secara serampangan kecuali kalau mereka resek melawan. Tapi dulu kaum muslimin di Spanyol, di Andalus, Portugal dan Spanyol, dulu kaum muslimin pernah berjaya. Bagaimana istana Alhambra, bagaimana Cordova, bagaimana ya kan lahir para ulama Qurtubi dan seterusnya. Ini menjadi negeri Islam. Tatkala datang kaum salib, kaum muslimin disiksa habis-habisan. Padahal kaum muslimin tidak akan menyiksa orang kafir, bahkan membunuhnya kalau mereka mau bayar jizyah, nggak ada. Makanya kata Nabi, siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian damai, siapa yang membunuh kafir dhimmi, padahal dia taat bayar pajak ke negeri Islam, siapa yang membunuhnya dari kalangan muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. Berarti tidak bisa serampangan juga. Jadi senjata itu diangkat hanya untuk mereka yang menentang agama Allah. Begitu. Baik. Shaf yang paling utama bagi wanita di shaf yang mana? Di shaf yang paling belakang. Apa sama juga dengan shaf pertama untuk laki-laki? Karena kami di bawah sholat yang ada beberapa shaf. Kalau di bawah terpisah dari laki-laki, maka kembali shaf yang pertama itu yang utama. Para ulama khilaf nih kalau pakai hijab begini juga nih. Yang utama apakah di depan shaf, apa tetap di belakang? Wallahu a'lam. Kalau walaupun di hijab begini, kalau memang masih di area dekat laki-laki, semakin belakang semakin mulia. Maka mulainya dari shaf belakang dulu, belakang, ke depan, ke depan, ke depan gitu. Walaupun ada ulama yang berpendapat katanya kalau di hijab begini, shaf depan kembali ya udah utama di depan aja gitu. Ya, ijtihad masing-masing. Mau yang mana aja boleh. Kalau kita datang ke masjid, ternyata shaf pertama mereka mulainya orang-orang awam, ya kita mulai ikut dengan shaf mereka, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang kita tahu yang paling belakang, ujung-ujungnya kita belakang sendirian. Di depan pada baris, maka jangan kita menyelisihi jamaah juga. Bagaimana caranya menguatkan rasa cinta pada pasangan? Ketika kita sudah pernah menyakiti pasangan kita karena orang ketiga, Masya Allah. Dan menyesal telah menyakitinya. Cinta itu harus dibuktikan ya karena Allah. Jadi cintai dia karena Allah. Caranya apa? Ya kalau jadi suami istri, pelajari apa hak dan kewajiban, tunaikan hak dan kewajiban dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah agar diberikan rasa cinta tentu kepada pasangan yang halal, bukan yang haram, begitu ya. Apakah pungutan pajak kendaraan haram? Sama semuanya. Jika di negara kita ditarifkan pajak hampir di semua lini, di mana pajak tersebut untuk membayar gaji ASN dan jajarannya, lalu bagaimana hukum penghasilan yang diterima oleh pegawai ASN? Kementerian khususnya Kementerian Keuangan, pegawai pajak, bea cukai. Pokoknya yang bersinggungan langsung dengan pajak itu yang haram. Adapun usaha-usaha lain dari BUMN misalkan, ASN yang lain, karena negara bukan hanya dari pajak, mungkin dari yang lain juga, berarti campur aduk hartanya. Maka secara umum ya kalau pekerjaannya halal ya mudah-mudahan halal. Tapi kalau yang bersinggungan langsung mungut-mungutin di pajak khususnya, bea cukai dan seterusnya, ini haram. Bagaimana menghindari teman-teman yang toksik dan sikap kita harus bagaimana? Tetap ketika bertemu berbuat baik, tapi mungkin tidak terlalu dekat dengannya, tidak ada masalah. Cara kita tetap istiqomah di jalan Allah yang diridai Allah walau banyak cobaan. Tentu berdoa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya, terus belajar ilmu agama. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang diberi ilmu dunia? Jika dia memiliki ilmu dan ditanya soal ilmunya tidak memberi tahukannya. Tidak, yang dimaancam di sini ilmu agama.
Kalau ada orang pinter masak, ditanya resep masakan, oh nggak bisa, ini rahasia. Usaha saya ini. Boleh apa tidak? Boleh dia sembunyikan. Ilmu dunia mah boleh. Nggak apa-apa. Yang haram adalah ilmu agama. Ustadz, mengenai batasan masbuk dalam sholat, apakah saat imam sudah i'tidal dan akan sujud kedua masih bisa mendapat 1 rakaat? Patokan mendapatkan rakaat adalah ruku. Jika rukunya masih dapat bersama imam, maka kita dapat rakaat itu. Jika tidak dapat ruku bersama imam, berarti kita tidak dapat rakaat itu, ganti setelah nanti salam. Apa batasan sholat di awal waktu bagi wanita? Apakah suara azan masih berkumandang kita boleh memulai sholat? Jangan. Kalau azan masih berkumandang, kita ikuti ucapan muadzin yang terdekat ya. Ucapan muadzin, lalu berdoa setelah azan, baru kemudian sholat. Begitu. Yang terdekat aja. Tapi kalau selesai azan yang pertama, masjid yang sono baru azan. Selesai ini tungguin juga, masjid sono. Ya enggak. Masjid yang terdekat aja yang jadi patokan. Ya. Ustadz, mengenai batasan masa idah seorang wanita, apakah ia benar-benar tidak boleh keluar rumah, misal untuk belanja ke pasar, atau antar jemput anak, sekolah, dan untuk ziarah ke makam suaminya, mana yang masih didahulukan, mana yang boleh dilakukan? Idah dari kematian, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau masa idahnya karena ditalak roj'i, tetap di rumah suaminya. Tapi kalau ditinggal wafat suami, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Pada asalnya, tidak boleh wanita haram berhias, bersolek, jangan dandan, jangan bersolek, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak. Ya, artinya biasa aja. Di rumah aja, itu asalnya. Tapi kalau darurat keluar, ini dibolehkan. Karena anak tidak ada yang mengantar, boleh. Tapi langsung balik lagi. Jangan di luar, kelamaan. Ke majelis ilmu, jangan dulu, di rumah aja. Online aja, jangan keluar. Belanja makanan, ini uzur. Kalau tidak ada, nggak ada yang datang. Kecuali sudah ada misalkan sayuran online. Atau tetangga dekat tukang sayur, pesen aja. Itu lebih baik. Dalam rangka taat pada Allah, wanita yang ditinggal wafat suaminya, adapun ziarah, jangan. Itu tidak dianjurkan. Selama masa idah, nggak boleh. Apakah sholat tidak sah kalau kita lupa sujud sahwi? Meninggalkan lupa, kita kurang 1 rakaat dan kita ingat setelah selesai sholat. Ya kalau kurang 1 rakaat, tambah nanti ketika ingat, astagfirullah ternyata kurang 1. Tambah 1 rakaat. Lalu sujud sahwi setelah salam. Kalau nggak sujud sahwi gimana Ustadz? Ya, dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Tapi sudah benar sholatnya dalam arti dia ganti tadi 1 rakaatnya ya. Baik, ya, barangkali ini yang bisa kita kaji. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.